jalur Trans Flores Ruteng ya bersama dengan Bupati Manggarai Heri Nabit. Namun kita mulai dulu informasi dari Kabupaten Ende. Ini bersama dengan Kepala Bandara Ende Indra Triantono. Kami akan mengupdate informasi terkait dengan maskapai yang kembali melayani penerbangan dari dan ke Ende. Pendengar, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah bersama dengan Kepala Bandara Haji Hasan Arubusman Ende Indra Triantono. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Indra. Selamat pagi, waalaikumsalam para pemirsa Pro 1 FM ini. Ya, salam sehat Pak, kabar baik ya? Alhamdulillah sehat dan baik sekali. Baik, Pak Indra, ini kabar baik untuk masyarakat Kota Ende dan juga pengguna jasa jalur udara ya, baik di Ende maupun sekitarnya yang memanfaatkan pelayanan penerbangan begitu. Ini karena ada satu maskapai lagi yang kabarnya kembali melayani penumpang dari dan ke Ende begitu Pak Indra ya? Ya, betul sekali Mbak Desi. Jadi sebenarnya bukan hanya Ende, tapi ada juga beberapa kota yang ada di NTT, yaitu maskapai ini juga akan membuka selain Kupang Ende Kupang, juga Kupang Labuan Bajo Kupang juga langsung ya. Selama ini kan biasanya dari Labuan Bajo Kupang selalu melalui Bajawa atau melalui Ende. Ini bisa langsung. Kemudian juga dari Kupang ke Laingapu seperti itu. Jadi ada total sekitar 4 kota yang reoperate, artinya pengoperasian kembali ya? Bukan baru, tapi beroperasi kembali. Oke, ya. Seperti itu. Jadi rute penerbangannya ini untuk Indonesia Timur, tadi seperti yang disampaikan, selengkapnya seperti apa Pak Indra ya untuk maskapai ini? Ya, memang beberapa waktu yang lalu pada saat kalau kita ingat Pak Bupati pada saat pidato 17 Agustus itu menyampaikan bahwa maskapai ini akan masuk ke Indi. Kemudian saya mencoba mengkonfirmasi sekitar bulan September ke salah satu direktur di maskapai tersebut, menyatakan bahwa itu Pak, tetapi belum sekarang karena pesawatnya itu ada beberapa pesawat yang pada saat COVID itu pesawatnya tidak beroperasi. Itu kalau beroperasi kembali harus di overhaul, harus dicek keseluruhan mesinnya dan segala macamnya. Nah, itu membutuhkan waktu. Nah, mungkin saat ini sudah siap untuk diterbangkan. Ya. Jadi Pak Indra, apakah ini sudah masuk dalam jadwal, sudah mulai beroperasi atau masih dalam proses Pak Indra? Jadwalnya tanggal 17 Oktober sesuai dengan surat daripada maskapai tersebut ya. Itu tanggal 17 Oktober sudah beroperasi melayani rute tersebut. Ya, di dalam surat itu apakah juga tercantum berapa kali pelayanan untuk ke Bandara Haji Hasan Arubusman Ende dari dan keluar bandara Pak? Ya, kalau untuk Ende itu setiap hari. Dari Senin sampai Senin lagi. Berarti 7 kali dalam seminggu begitu ya Pak ya? 7 kali, cuman jamnya aja yang agak sedikit lebih siang ya. Kalau dulu kan jam 7 pagi itu sudah tiba di Indi. Nah, sekarang ini rencananya jam 8.00. Jam 8 untuk local time ya. Oke. Itu Ende Kupang ya Pak? Iya, Indi Kupang. Kemudian jarak ke Kupangnya jam 8.25. Oke, ya. Jadi untuk penerbangan paling pagi ada maskapai lainnya yang seperti yang sudah biasa melayani masyarakat. Ini kemudian ada pilihan keduanya jam 8 begitu Pak ya, tiap paginya. Ya, kalau maskapai yang lain itu kalau pagi kan dari Kupang ke Indi. Kemudian dari Indi ke Labuan Bajo. Jadi kalau yang berencana ke Kupang pagi-pagi ya pasti menggunakan maskapai yang akan masuk ini. Oke, baik. Ya, jadi ini nanti dipastikan mudah-mudahan tanggal 17 akan tepat ya, bisa beroperasi begitu Pak, untuk bisa melayani masyarakat juga termasuk untuk merajut konektivitas Nusantara begitu ya Pak ya? Ya, betul. Pak Indra, ini silakan. Ya, hari ini memang Pak Bupati
konsisten sekali menghubungi pihak maskapai. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya dimintain data oleh beliau untuk dikirimkan ke maskapai tersebut. Dan ternyata memang mereka sudah persiapan dan mudah-mudahan insya tahun 17 ini bisa realisasi penerbangan tersebut. Data apa saja Pak Indra yang diminta atau yang dibutuhkan oleh maskapai untuk bisa beroperasi kembali begitu Pak? Ya, data yang kami kirimkan itu adalah data penumpang. Jadi riwayat penumpang sebelum COVID dan sampai dengan COVID. Yang notabene memang di ND ini kan selama COVID di tempat lain itu relatif stuck ya. Tapi di ND masih berjalan terus. Meskipun sekarang ini penumpang yang ada itu juga belum bisa kembali lagi seperti sebelum COVID. Namun ini tidak lepas daripada ya memang harganya lumayan tinggi sekarang ini ya tiket pesawat ya. Ya, masih tinggi ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi data-data seperti itu juga jadi pertimbangan sebuah maskapai ya melayani suatu wilayah begitu Pak? Betul, termasuk data ekonomi kota, potensi pariwisata. Nah, disinilah memang harus sinergi segala aspek unsur pemerintah daerah itu seperti pariwisata yang harus membuat data pariwisata, peta wisata. Jadi apakah kita ya oke Pak Indra, apakah jadi penyebab selama ini ND hanya dilayani satu maskapai saja memang karena kekurangan data atau data tersebut masih menjadi pertimbangan maskapai-maskapai lain gitu Pak Indra? Bisa jadi? Kalau maskapai sudah masuk suatu daerah, sudah tidak perlu data lagi, tapi sudah tinggal melihat realisasi. Apakah penumpangnya banyak atau tidak? Itu. Kalau data itu kan dipakai sebagai forecasting ya. Ya. Jadi malah nanti akan ada potensi penumpang sekian. Oke. Seperti itu. Nah begitu sudah masuk, maka realisasinya harus dilihat banyak nggak penumpangnya, penuh terus atau tidak full itu pesawatnya kan gitu Bu. Ya, itu yang saya maksud tadi Pak Indra. Apakah kita keterbatasan maskapai yang melayani tujuan dari dan keluar ND itu memang jumlah penumpangnya memang masih dipertimbangkan oleh maskapai-maskapai lain begitu Pak Indra? Apakah bisa jadi alasan seperti itu? Maksudnya gimana Bu? Kan ini sebelum maskapai ini yang nanti tanggal 17 Oktober melayani kita hanya dilayani memang oleh satu maskapai saja begitu. Sedangkan di beberapa daerah lain mungkin ada lebih dari satu maskapai. Apakah juga memang karena pertimbangan arus penumpang itu juga menjadi pertimbangan sebuah maskapai untuk bisa melayani suatu bandara begitu Pak Indra? Betul sekali Bu. Seperti hari ini Bu. Hari ini kita maskapai yang ada ini ada 3 flight. Jadi 2 kali dari Kupang, 1 kali ke Labuan Bajo. Kadangkala cuma 2 itu dalam artian 1 kali ke Kupang, 1 kali ke Bajo. Nah, kenapa bisa seperti ini? Berarti kalau sampai 2 seperti hari ini itu berarti permintaan penumpang itu banyak. Oke. Ya. Jadi kalau permintaannya ternyata nggak banyak, ya misalkan penumpang perlunya kan 72 orang. Kalau penumpangnya cuma sekitar 74, ya nggak mungkin akan ditambah frekuensinya. Itu seperti itu. Pasti rugi Bu. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya, kalau misalnya arus penumpang dalam data ini cukup tinggi, kita masih akan ditambah frekuensi penerbangan atau mungkin ada maskapai-maskapai lain yang bisa ikut melayani di Bandara ND begitu Pak ya? Betul sekali. Ya, Pak Indra. Ada pemberitaan juga dari suatu maskapai yang dulunya pernah masuk sini juga. Itu karena pandemi pesawatnya mereka akhirnya dikembalikan, di sini dikembalikan. Nah sekarang mereka membeli pesawat baru. Oke. Dari produk satu negara dan saat ini engineer sedang disekolahkan karena ada beberapa teman-teman saya, rekan saya juga mereka menyampaikan kita lagi sekolah itu seperti itu. Oke, Pak Indra. Nantinya kalau sudah selesai pasti akan masuk ke sini. Oke, amin mudah-mudahan. Pak Indra, ada satu pertanyaan publik juga ini ya terkait dengan beberapa
video yang cukup viral di kota ND bahwa ada pesawat yang landing dan juga take off di ND tidak pada jam seperti biasanya begitu ya. Itu sudah lebih gelap bandaranya. Ini apakah memang bandara ND ini benar seperti yang beredar informasinya akan uji coba penerbangan malam atau seperti apa sebenarnya kejadiannya Pak Indra? Iya Bu, saya juga kaget Bu membaca berita yang isinya uji coba penerbangan malam. Saya hanya ketawa saja. Maksudnya, Sebenarnya gimana Pak Indra? iya, jadi gini ceritanya Bu, bahwa pada hari itu pesawat yang dari Labuan Bajo ke Indi yang siang itu sekitar 2:30 itu tidak bisa masuk dikarenakan kondisi angin kencang, angin dari belakang ya, tailwind ya, itu kencang sekali. Jadi sudah dicoba landing, nggak bisa terbang lagi, berputar lagi di atas, sampai kedua kalinya dicoba lagi, masih tetap nggak bisa landing lagi, sampai akhirnya diteruskan ke Kupang, istilahnya divert. Jadi divert ke Kupang, karena memang di dalam pesawat itu juga membawa penumpang yang dari Bajo ke Kupang via Indi, gitu. Iya. Jadi tidak benar ya kalau judulnya uji Tidak coba benar. penerbangan malam. Iya, diteruskan ke Kupang. Nah, kemudian terbang lagi ke ND, karena kan kalau mereka tidak terbang ke ND, mereka harus bertanggung jawab menginapkan seluruh penumpangnya, gitu. Iya. Sehingga terbang lagi ke ND sekitar jam 5 terbang dari Kupang ke ND dan dari pihak maskapai menghubungi saya, bagaimana Pak ini? Saya izinkan, tapi sebelum sunset, minimal kalau sudah terjadi sunset, Udah lebih ya itu gelap. otomatis gelap tuh ya, nggak kelihatan. Oke, Seperti ya. itu. Ya. Jadi Nah, masuknya itu jam 6 pas. Masuk ke sini, Jam 6 jadi sore. masih kelihatan. Jadi sekeliling itu masih kelihatan, gunung masih kelihatan, masih agak gelap-gelap gitulah. Nah, berangkatnya memang sekitar jam 7:05, sudah gelap sekali. Kalau terbangnya relatif lebih aman lah, tidak membahayakan karena langsung nggak sampai ujung pun sudah langsung terangkat pesawatnya dan langsung ke arah laut. Seperti itu Bu. tapi lancar begitu ya penerbangan saat itu saat landing dan juga take off dari bandara di luar jam yang seperti biasanya Pak Indra. Iya lancar Bu, kalau nggak lancar saya tidak akan bisa wawancara ini Bu. Pagi ini. Nah berarti Pak Indra ya bandara ND berarti bisa dong melayani penerbangan agak malam lah paling tidak di atas sunset begitu Pak Indra. Jadi di dalam dunia penerbangan itu ada dua aturan Bu. Namanya VFR, Visual Flight Rule, dengan IFR, Instrument Flight Rule. Jadi kalau instrument flight rule itu biarpun gelap gulita nggak kelihatan apa-apa, kaca depan pilotnya ditutup pakai terpal pun nggak apa-apa. Pilot menggunakan instrumen. Seperti itu. Dan instrumen itu ada di pesawat juga ada di bandaranya. Oke. Nah di tempat kita ini masih menggunakan VFR, Visual Flight Rule. Jadi aturan terbangnya masih secara visual. Jadi kalau matanya pilot masih bisa melihat landasan, masih bisa melihat sekeliling, itu masih diperkenankan. Dan pada saat landing itu adalah keputusan pilot, istilahnya pilot decision. Meskipun bandaranya terbuka, tapi kalau pilotnya nggak mau terbang, ya nggak akan landing Bu. Ya. Tapi memang Seperti itu. untuk bandara ND memang belum direkomendasikan untuk penerbangan malam ya secara infrastruktur bandara kita begitu Pak. Betul Bu. Tidak mungkin dilakukan di Indi karena kita lihat sendiri bahwa ada bukit-bukit besar di sekitar Indi yang notabene prosedur untuk landing ke Indi itu kan harus melipir nekat ke bukit tersebut baru bisa kelihatan runway-nya. Oke, ya. Ada ancang-ancangnya itu. Ya, terima kasih untuk dua informasinya Pak bahwa ada satu maskapai lagi yang akan melayani Bandara ND pada 17 Oktober akan mulai perdana. Kemudian di ND ya untuk menjawab beberapa video yang viral bahwa akan ada uji coba penerbangan malam ini tidak benar begitu ya Pak Indra. Betul sekali Baik. Bu. Terima kasih Pak Indra untuk informasinya pagi ini. Selamat bertugas kembali Pak Indra pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses Pak Indra. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.
Bersama kami baru saja pendengar Kepala Bandara Haji Hasan Arubusman ND, Indra Triantono, yang menyampaikan informasi. Dan selengkapnya untuk wawancara ini pendengar Anda bisa dengarkan kembali, saksikan lagi di YouTube channel RRI ND, sudah kami upload untuk Anda yang ketinggalan informasi tadi. Setelah ini pendengar kita akan beralih ke Kabupaten Sika untuk mengetahui informasi terkait dengan jaksa yang memeriksa puluhan saksi dugaan korupsi dana COVID-19 di Sika. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND untuk informasi selengkapnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat